Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Novita dengan NIM 85734038 dari jurusan PG PAUD. Saya ingin mempresentasikan tugas diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara. Dengan mengambil topik COVID-19, judulnya COVID-19 penyakit ringan tetapi berbahaya. Konteksnya sosialisasi penanganan COVID-19 yang disampaikan oleh petugas kesehatan. Kerangkanya yang pertama pembukaan, yaitu salam pembuka, bersyukur kepada Allah, dan sapaan kehormatan. Yang kedua pengertian COVID-19, cara penyebaran COVID-19. Yang ketiga jenis-jenis COVID-19 yaitu varian alfa, beta, dan juga delta. Yang keempat bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19. Yang kelima penutup. Selanjutnya, masuk ke dalam presentasi tentang COVID-19 penyakit ringan tetapi berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Ayah yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi penanganan COVID-19 sebagai kegiatan penyuluhan dari petugas kesehatan setempat khususnya untuk wilayah BJ Timur. Seperti kita ketahui bersama bahwa virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Cara penyebaran virus ini adalah dengan cara menyebar dari mulut atau hidung. Orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bahkan bernafas. Partikel itu dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Bunda dan Ayah serta semua orang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus apabila berada di dekat orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Bunda dan Ayah juga dapat tertular apabila menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah Bunda dan Ayah tanpa sengaja menyentuh benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Bunda dan Ayah, ada beberapa jenis virus COVID-19 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, virus COVID-19 varian alfa. Virus ini adalah varian yang awalnya terdeteksi di Inggris. Disebut juga varian CAN atau virus B117. Virus ini lebih mudah menular dari jenis yang pertama, terdeteksi di Cina. Virus ini juga 30-70% lebih mematikan dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, virus COVID-19 varian beta. Strain beta ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober dan telah ditemukan di 80 negara. Virus ini membawa mutasi yang disebut dengan E484K, di mana membantu penyakit ini menghindari sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, virus COVID-19 varian Delta. Varian ini ditemukan di India, menyebabkan gelombang kedua yang pada awalnya sudah surut. Jenis virus ini lebih menular dan mampu menghindari respon imun tubuh apabila akibat mutasi yang terjadi. Varian ini diperkirakan 40% lebih menular dibandingkan jenis alfa serta strain asilnya. Seseorang yang terinfeksi virus COVID-19 jenis Delta lebih beresiko mendapatkan perawatan di rumah sakit dibandingkan jenis alfa. Strain ini yang paling buruk dari semua jenis yang ada. Beberapa varian virus ini mungkin masih tetap dapat menyerang seseorang yang telah mendapatkan vaksin, tetapi masih lebih baik dibandingkan tidak ada perlindungan sama sekali. Cara untuk mencegah penularan virus ini adalah pertama dengan menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun. Yang ketiga, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Keempat, pada saat batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut agar virus tidak mudah masuk ke tubuh kita. Yang keenam, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung. Lalu buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Setelah itu cuci tangan.
Yang ketujuh, tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain, dan tidak berpergian ke tempat umum. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.